Shalom Bapak Saudara, Shalom. Ya semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambangkan tangannya, amin. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Sama-sama angkat tanganmu dan nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datang dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita nyanyikan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datang dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datang. Kami percaya Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya Kau jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datang. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama tepuk tangan dan sepalamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sama-sama puji Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan. Di dalam namanya, amin Tuhan. Ada keselamatan kekal. Dengan sama-sama pada buat Tuhan kita sekarang, haleluya. Kami percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yes. Yang masih siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Amin. Kita mau sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, 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 Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kekuatan kami, sumber kuatku. Come on, sing it out. Membayangkan
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Langkahku, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Apapun yang kami alami Tuhan, membayangkan ku karena kau tidak pernah meninggalkan kami, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. apapun yang terjadi, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berikan selasa yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan, kami bisa rasakan bahwa Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Bahwa Kau adalah Raja damai Tuhan. Kau adalah penasehat yang ajaib Tuhan. Kau adalah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kita sama-sama ikan dari awal dengan penuh sungguh-sungguh. Oh
Terima kasih Tuhan buat hadiah yang terbesar dalam hidup kami. Manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Sama-sama kita tinggikan Dia, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Amin Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu. Ya dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab adalah Raja damai Tuhan, adalah penasihat yang ajaib Tuhan, adalah juru selamat kami Tuhan. Ya ayo mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Ya ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita ingat kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Bila mari kita sama-sama tinggikan Dia, sukan haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu, amin Tuhan, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kita sama-sama muliakan Dia. Dimuliakan, tinggikan Dia, bukan Dia. Amin Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata.
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi dengan sama hatimu, sama-sama nyanyikan. Dimuliakan, di penyembahan kami Tuhan, kami agungkan Raja di atas segala raja. Ya Allah, masyarakat baraba. Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja. Tuhan yang bertata atas hidup kami Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kan soal-soal terbaik buat Tuhan kita, Raja yang segala raja. Haleluya. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Ya Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Dan setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama, saatnya kita akan belajar firman bersama. Dan topik kita sangat powerful. Untuk itu kita dibantu oleh Brother Dusia dari Dulos Production untuk mewakili netizen guys, mewakili untuk bertanya soal tema yang menarik yang kita bahas ke depan. Silakan hambanya. Baik, terima kasih Fatim. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam program yang sangat luar biasa, Worship at Home ya. Kali ini tema kita adalah pelajaran tentang Firaun versus Musa. Fatim. Ya. Siapa itu Firaun? Siapa itu Musa? Apa yang membedakan mereka berdua? Dusia dan juga netizen dan pemirsa di seluruh tanah air dimanapun kau berada, hidup ini adalah pilihan. Ada yang berkata dalam lagu yang lama sekuler, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Jadi ada orang yang memilih menjadi Fir'aun, ada orang yang memilih menjadi Musa. Sebenarnya Tuhan Allah itu sebagai pencipta memberi kesempatan free will, kehendak bebas. Si Fir'aun bisa bertobat atau berubah, atau si Musa mungkin bahkan mengeraskan hati tidak bisa berubah. Jadi bukan takdir, tapi pilihan. Pilihan hidup. Fir'aun adalah gelar umum untuk kitab suci dari berbagai agama, bahkan agama Samawi, baik Yahudi, Islam, dan Kristen. Itu dari kata Mesir yaitu paroh, yang artinya adalah istana kerajaan. Akhirnya berkembang menjadi Sri Baginda, semacam penguasa yang berkuasa di Mesir. Nah, Fir'aun itu
tidak disebutkan dengan detail Fir'aun yang mana yang di zaman Musa, tetapi akhirnya Fir'aun ini berkuasa sebagai putra dewa, sebagai putra dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Ini yang kebablasan. Tapi di Jepang juga ada kaisar yang merasa juga putra dewa matahari. Nah, yang menarik adalah Fir'aun yang pada zaman Musa, yang dimana akhirnya Israel dilepaskan dari penjajahan di Mesir selama 430 tahun, itu adalah Fir'aun Ramses II. Sedangkan Musa itu artinya diangkat dari air. Dia harusnya jadi bayi yang harus dibunuh oleh tentara Mesir atas perintah Fir'aun tentunya, karena akan ada nubuatan dari bayi Mesir laki-laki akan lahir, akan menjadi pemimpin yang membebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Maka mereka mencoba membunuh bayi-bayi, tapi Musa bukan diselamatkan, tepatnya alirkan di Sungai Nil dengan bentuk pandan begitu, dibuat perahu kecil dan diselamatkan oleh putri Fir'aun. Keren kan? Karena Fir'aun kan banyak. Salah satu putrinya mengangkat dan menjadikan Musa anak angkatnya. Sehingga namanya Musa, diangkat dari air. Jadi dari namanya kita sudah tahu. Diangkat dari air. Ya, jadi yang satu Fir'aun, penguasa Sri Baginda, raja, merasa putra dewa matahari. Yang satunya hidup oleh kasih karunia, diangkat oleh Tuhan. Baik, berarti ini dua tokoh yang benar-benar sangat berbeda ya Pak ya? Paradok dan kontradiksi. Betul, satu benar-benar karena dia merasa dia putra dewa, berkuasa semena-mena, seperti itu ya Pak? Betul. Jadi sekarang para suami, para direktur, para manajer, para pimpinan perusahaan juga bisa memilih. Mau milih dengan gaya Fir'aun atau gaya Musa. Pak. Bahkan kamu sendiri pun bisa. Dari rambutnya ini kayaknya siapa ya? Musa ya? Atau bukan Fir'aun? Musa Pak. Musa. Ya, ini titisan Musa Pak. Salah juga. Belajar dari profil Musa. Belajar dari Musa. Ngomong titisan nggak bisa salah, udah sesat lagi itu. Siap Pak, mohon maaf. Iya. Baik. Menurut Pak Tim, salah tidak memimpin seperti Firaun? Memimpin seperti Fir'aun. Ya. Kebaikan Fir'aun cuma sedikit. Mayoritas jelek semuanya. Bayangkan kalau kita pergi ke Mesir, begitu landing di Kairo, kita belum masuk hotel sudah diajak wisata kemana? Ke piramida. Besar, bagus, hebat. Tapi kita tanya sama tour guide, itu apa di dalamnya? Kuburan Fir'aun. Jadi begitu seseorang menjadi Fir'aun, penguasa, dia langsung bangun kuburan, bayangkan. Mempersiapkan kematiannya. Karena dia membayangkan nanti piramidanya itu merupakan surganya dia. Menyiapkan emas, menyiapkan harta benda, bahkan ribuan orang dipekerjakan untuk membangun kuburannya. Bukan hanya kuburannya, kuburan istrinya, anaknya, sehingga ada beberapa. Jadi bayangkan, dia begitu menjabat yang dipikir bukan rakyat, dirinya. Bahkan dirinya untuk mati. Jadi ini sebuah paradok yang nggak perlu contoh sebenarnya. Kedua, dia mengaku dirinya Tuhan. Waktu Musa menghadap, aku menerima pesan dari Tuhan. Tuhan itu siapa, kata dia. Nggak sopan banget. Aku Tuhan atas Mesir. Waduh. Ini kebejatan Fir'aun yang di Ramses II ini yang begitu hebat. Yang menyakiti hati pencipta semesta alam. Maka dihukumlah dia seberat-beratnya. Jadi kalau mau memimpin dengan Fir'aun, baiknya hanya mungkin dia tegas. Tapi untuk tegas tidak harus seperti Fir'aun kan. Berwibawa tidak harus seperti Fir'aun. Jadi saya hampir tidak pernah ketemu seorang bayi ke sana, ya nama anak saya nanti Fir'aun, Bambang Fir'aun, Agus Fir'aun, tidak ada.
Saking jeleknya nama itu. Tapi yang Musa kan banyak. Ya. Moses, Musa. Banyak. Nah, ya. Apa yang menyebabkan Fir'aun begitu mungkin membenci kali ya orang Israel pada saat itu, Pak? Kenapa harus dibudak? Kenapa harus dibudak? Oke. 400 sebelumnya oleh tangan Tuhan Allah semesta alam itu Mesir mengalami masa yang namanya kelaparan. Kelaparan 7 tahun, kemakmuran 7 tahun. Dan waktu itu ada pemuda Israel yang namanya Yusuf yang ditawan di penjara. Ternyata Fir'aun diberi mimpi. Mimpinya ke depan Mesir akan mengalami kemakmuran 7 tahun, setelah itu kelaparan. Nah, dia bingung caranya bagaimana supaya Mesir selamat. Satu-satunya jalan adalah memanggil Yusuf yang bisa mengartikan mimpinya sekaligus menyelesaikan, memberi solusi yang terbaik. Dan Yusuf pemuda Mesir ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Wow. Sehingga bangsa Israel ditaruh di Goshen, tempat yang paling subur. Karena bangsa Israel adalah peternak. Sedang Mesir adalah petani. Nah, Ramses II, Fir'aun yang hidup pada zaman Musa lahir ini, 400 kemudian tidak mengenal Yusuf. Sehingga akhirnya jumlah orang Israel beranak pinak hampir 2 juta di Mesir. Bayangkan. Membahayakan, maka diperbudak, ditekan, diperkerjakan, sehingga akhirnya mereka, umat ini berteriak kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Pak Tim, sampai saat ini ya nama Fir'aun ya sepertinya selalu dan sering digunakan, terlebih kalau pemerintahan tersebut tidak baik. Wah, ini versi Firaun nih, nggak bener nih. Bukan hanya pemerintah, perusahaan, ya, organisasi, gereja, yayasan. Gereja saya belum sih. Okay. Semoga tidak ya. Amin, Pak. Nah, kalau gereja gembalanya Fir'aun, wah, repot, Pak. Jemaat dibudak, Pak. Baik. Jadi boleh menganalogikan Fir'aun, tetapi bukan Fir'aunnya, tapi sifatnya. Misalnya sombong seperti Fir'aun. Ya. Sombongnya doang. Ya. Tapi kalau dia adalah Fir'aun, nggak boleh. Nggak ada orang yang bisa disama persiskan. Oke. Jadi berarti orang itu sudah menghakimi. Ya. Karena dosa dan kesalahan Fir'aun ini hampir sempurna. Ke atas ke Tuhan salah, ke keluarga salah, ke komunitas salah, ke rakyat sendiri salah, apalagi rakyat orang lain. Jadi sangat tidak cocok. Tentunya ada beberapa sifat Fir'aun yang kita bisa hindari. Oh, jangan sombong seperti Fir'aun. Jangan mengkultuskan diri seperti Fir'aun. Jangan menjajah bangsa lain seperti Fir'aun. Itu masih boleh. Tapi kalau dia adalah Fir'aun, tidak seorang boleh menghakimi. Penghakiman di tangan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang berkata, dia Fir'aun, dianya siapa sendiri? Oh iya. Mungkin lebih dari Fir'aun lagi. Mending dia Musa. Musa aja tidak berani seperti itu. Iya, Pak. Baik. Berarti pemimpin yang tidak sombong itu adalah pemimpin yang bisa dikritik. Ini bagaimana menurut Pak Tim? Oke. Tentu pemimpin yang tidak sombong dan yang baik tidak kebal oleh kritik. Oke. Saya sendiri paling sering dikritik. Walaupun saya belum pemimpin yang terlalu tinggi atau besar. Ya pemimpin awal lah. Justru selama orang itu masih mau mengkritik saya, berarti dia mengasihi saya. Tapi begitu dia sudah diem saja, jangan-jangan mulai mencoba melawan saya, bahkan meninggalkan saya. Apalagi saya bukan kepemimpinan yang istilahnya wajib, tapi kepemimpinan ini pelayanan. Lu mau dilayani, kita layani. Lu nggak mau ya selesai. Jadi menurut saya pemimpin yang tidak sombong dan yang baik selalu senang dikritik. Yang nggak boleh dihakimi. Contoh, kenapa hakim menanya ini, menanya itu, minta saksi ini, saksi itu,
reka ulang kejadian karena hakim pun menentukannya harus betul-betul ada saksi, ada bukti, nggak sembarang. Apalagi kalau kita tanpa perhitungan, tanpa saksi, tanpa bukti, terus menghakimi seseorang, itu sangat tidak berhikmat. Baik. Ada satu tulisan di Alkitab yang menulis bahwa yang membuat Firaun itu keras hatinya Tuhan, Pak. Oke. Jadi hukum pertama dan keempat itu Firaun mengeraskan sendiri hatinya. Tapi hukuman yang kelima, tulah kelima dan sampai ke-10 itu Tuhan mengeraskan hatinya. Oke. Jadi pada intinya Firaun ini bukan hanya melawan Tuhan, menjajah umat manusia yang lain, tetapi dia arogan, dia sombong, dia otoriter, dan dia keras hati. Jadi waktu Musa baik-baik pamit untuk meninggalkan Mesir dengan damai, dia merasa kehilangan tenaga kerja yang tentu murah diperbudak. Ya. Yang kedua dia merasa, Tuhan siapa yang menyuruh kamu? Aku Tuhan atas Mesir. Nah, jadi dia mengeraskan awalnya, lalu diizinkan Tuhan untuk lebih keras lagi. Satu, untuk Tuhan akhirnya membuat suatu perkara mukjizat. Karena ada 10 tulah yang menghukum orang Mesir. Tulah itu tidak terjadi atas Israel. Ya. Saya tidak mencoba untuk membedakan bangsa, suku, tapi ini antara umat yang menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Jadi saya tepatnya berkata, yang tidak menyembah Allah, Tuhan Allah ya dihukum. Sehingga ada 10 tulah. Ada 10 tulah. Dan jangan kaget, 10 tulah itu berhubungan dengan dewa-dewa di Mesir zaman dahulu. Oh. Ingat, Mesir zaman dahulu. Ya. Saya beri contoh. Ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Ternyata orang Mesir menjadikan sungai Nil itu dewa. Dewi Nil, dewa-dewi Nil. Iya, Pak. Karena itu diizinkanlah sungai itu menjadi darah. Sehingga mereka tidak lagi berharap sama sungai Nil. Sungai itu ciptaan Tuhan. Yang kedua sekarang kita lihat, kata Heket. Dewi kesuburan berwujud kepala kata. Mereka punya dewa kata. Maka dihukum dengan kata. Betapa trauma mereka dengan kata. Kata yang tadi disembah, dewa kesuburan menjadi yang menghukum mereka. Ya. Lalu nyamuk, itu Geb, dewa bumi bagi di tanah di Mesir. Itu ahli-ahli sini memakainya, yaitu nyamuk. Aneh juga, dihukum dengan nyamuk. Jadi sebenarnya itu adalah penghukuman karena mereka terlalu rendah, mendewakan sungai, mendewakan matahari, nyamuk, kata, lalat bahkan. Ya. Ada dewa lalat di Mesir. Waduh. Iya, Pak. Nah, benar-benar sangat kontradiksi dengan Musa. Ya. Tapi kalau kita baca Alkitab, Musa pernah marah loh, Pak. Waktu dia menerima loh batu, dia pernah memecahkannya. Ini bagaimana menurut Musa? Bukan hanya pernah marah, Musa pernah membunuh orang. Oh. Jadi waktu Musa 40 hari menjadi putri Firaun, statusnya pangeran. Sehingga Musa berkata selama 40 tahun, I am something. Saya pangeran. Wah, waktu dia mulai sadar saya ini orang Israel yang jadi pangeran Mesir. Nah, di kitab Ibrani mencatat karena imannya Musa memilih, walaupun dia pangeran Mesir, tapi dia kembali ke putra Israel. Nah, dia waktu melihat penjajah Mesir menganiaya orang Israel berlebihan, bahkan meruda paksa wanita, istri orang di dalam film tentunya ya. Kalau di Alkitab tidak ditunjukkan karena kan ada dramatisasinya. Ya.
Saya nonton film Musa mungkin sudah 12 kali. Oke, baik, Pak. Moses begitu. Iya. Dan apa yang menarik, Iya. Musa emosi dan membunuh Iya. tentara Mesir itu. Nah, Ya. karena ketahuan Fir'aun, dia lari ke padang gurun Midian. Ya. 40 tahun. Sehingga dia berkata, I am nothing. Nah, setelah 40 tahun di padang gurun, dia dipanggil Tuhan Ya. ke Mesir lagi Ya. untuk menghadap Fir'aun. Dan selama 40 tahun, dia memimpin Israel dengan powerful. Membelah laut, mengeluarkan air dari batu, Ya. menerima hukum loh. Nah, kalau dia marah, marahnya masih normal. Karena sementara Musa memegang dua loh hukum Tuhan, jangan ada ilah lain, Harun, abangnya, dipaksa memimpin penyembahan kepada anak lembu emas. Marahlah dia. Ini namanya marah yang kudus. Coba kalau aku tahu kamu udah punya istri terus nikah lagi, Oh, kamu poligami, saya marah. iya, iya. Atau sebaliknya, kamu lihat saya seperti itu marah juga. Iya, Pak. Tapi tidak akan lah. Iya, iya. Itu namanya terjun bebas. Terjun bebas. Baik, Pak Tim. Nah, kenapa harus Musa yang Tuhan pilih untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan? Karena waktu Musa dipanggil, kita tahu bahwa Musa menolak, Pak. Saya masih muda, saya nggak pandai berbicara. Seperti itu, Pak. Sampai akhirnya Tuhan harus mengangkat saudaranya untuk jadi juru bicaranya, Pak. Saudara, kalau ada pertanyaan kenapa Tuhan pilih Musa, itu kedaulatan Tuhan. Oh, Hak prerogatifnya surga, men. siapa? Mau pilih Musa, Bejo, atau Iya. Agus, ya pasti bukan Fir'aun. Siapa? Jadi Musa itu adalah keturunan Lewi, suku pelayan, imam. Dan karena Musa dipilih oleh Tuhan, maka dia diselamatkan dari pembunuhan atas tentara Mesir. Dia diangkat jadi putri Fir'aun 40 tahun, tapi karena imannya dia memilih menjadi putra Israel dan dia sempat emosi. Jadi Musa itu orangnya keras kepala juga. Emosi walaupun dia untuk kebaikan, tapi kan caranya salah, membunuh orang. Iya. Nah, dia lari ke Midian 40 tahun, itu seperti hukuman 40 tahun begitu. Ya. Nah, selama 40 tahun itu dia akhirnya diubah menjadi pria yang paling lembut. Kitab suci mencatat Musa manusia yang paling lembut hatinya. Nah, baru dia dipilih. Nah, waktu dipilih dia melihat dombanya itu ada yang hilang di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Dan waktu dia mencari domba itu, dia ketemu semak belukar, semak yang sedang menyala tapi tidak hangus. Kita kalau pergi ke Gunung Sinai, kita dilihatin tuh semak itu. Dan baru ada suara Moses. Ya. Moses itu bahasa Inggrisnya Musa. Musa. Pergilah kembali ke Mesir, membawa umatku keluar. Musa berkata, aku nggak pandai bicara. Maka Tuhan berkata, siapa menciptakan lidah dan mulut? Abangmu akan jadi juru bicaraku. Sampai Musa minta tanda dan diberi tanda. Disuruh lempar tongkatnya menjadi ular. Bukan lagi tongkat, keren kan? Disuruh tangan masukkan jadi berkusta, dimasukkan sembuh. Jadi memang Musa wajib untuk menolak itu karena tugasnya nggak mudah. Ngadep Fir'aun. Tugas yang sangat berat. Tapi janji penyertaan Tuhan sempurna, dia berangkat. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin nawar dikit, ya nggak apa-apa. Karena memang siapa Musa sebenarnya? Musa berkata, I am nothing. Waktu 40 tahun di Mesir jadi pangeran, dia berkata, I am something, saya pangeran. Setelah dia membunuh, dia lari, dia berkata, I am nothing, dia hanya gembala domba. Iya. Jadi menikahi anaknya Yitro. Tetapi waktu dia dipakai dengan dahsyat selama 40 tahun, umur Musa 120 tahun. 40 tahun ketiga dia berkata, God is everything. Wow. Gak sombong lagi. Iya. Semuanya Allah di atas segalanya. Tapi Musa tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, Pak. Oke. Itulah kekudusan Tuhan. Allah itu kasih dan adil. Keren banget. Jadi sesabar-sabarnya Musa, orang Israel itu juga bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Mohon maaf nih.
kenyataan di kitab suci. Ya. Sehingga waktu mereka sedang keluar dari Mesir, di depan ada laut kosong, dikejar tentara Fir'aun karena Fir'aun berubah pikiran. Kok kubiarkan dia? Kayak Fir'aun dua kepribadian gitu. Pertama mengizinkan, keduanya melarang. Dia kejar. Sehingga waktu kepepetnya bangsa Israel itu ada tiang api yang menahan mereka. Itu mukjizat dahsyat. Yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, orang Israel itu jumlahnya 600 kepala keluarga. Kalau bapak, ibu, anak satu aja, 600 kali 3, 1.800. Hampir 2 juta. Kalau ada naik 2. 2 juta orang mau nyebrang laut kosong, di depan laut kosong, di belakang tentara Firaun. Dan mereka ngomongnya nggak enak sama Musa. Lebih baik kami mati di Mesir daripada dikubur di lautan ini. Musa di sini belum marah, dia masih mendengar suara Tuhan. Moses, yang saya senang di film itu, Moses, angkat tongkatmu, zat, laut terbelah dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Orang Israel melewati, jreng. Waktu Israel melewati, ada yang mengkritik Alkitab. Oh, ini bukan laut beneran. Loh, laut kosong tuh ada, laut merah tuh ada. Kita kalau wisata ke sana, kita hanya bisa naik perahu, di belakangnya, bawahnya ada lautan, ada ikan. Oh, itu hanya fata morgana. Kita terbantah. Kita pembaca Alkitab berkata, tapi Tuhan tetap hebat, biar fata morgana. Karena kisahnya akhirnya Fir'aun ikut mengejar. Dan setelah mereka keluar dari laut kosong, laut itu diangkat oleh Musa tongkatnya, laut menutup dan Fir'aun mati. Jadi mohon maaf, fata morgana pun membunuh Fir'aun. Keren kan? Jadi salah kok fata morgana. Contohnya, oh, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Ikannya itu ikan paus. Kan Yesus mengangkat. Lalu dari anak kecil. Jadi kadang-kadang logika nggak boleh memimpin iman. Harus logika follow faith. Logika ikut iman. Jika kita melihat kepemimpinan Musa, ini perlu keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena kalau tidak mungkin akan stres ya Pak. Karena menghadapi bangsa yang besar, yang benar-benar tegar, tengkuk, nggak bisa diatur, itu bisa bunuh diri kali ya Pak ya. Bunuh diri sih enggak. Jadi waktu Musa satu saat mendengar keluhan bangsa Israel, tidak ada air, haus, kami akan mati. Ada air tapi airnya pahit. Musa mematahkan batang pohon, digoyang-goyangkan, airnya manis. Mereka senang. Berikutnya lagi, kehabisan air lagi. Maka Musa suruh Tuhan memukul batu, dari batu keluar air. Kejadian berikutnya, haus lagi, nggak ada air. Musa disuruh ngomong sama batu, ngomong bukan mukul. Tapi karena emosi, Musa pukul, tetap keluar air. Karena Tuhan membela firman-Nya. Tapi Musa tidak taat dalam hal ini, ditegur oleh Tuhan. Karena itu Musa, kamu nggak aku izinkan masuk tanah perjanjian. Kamu hanya melihatnya. Kalau kita ke Yordan, tepatnya di kota Aman, di Gunung Nebo, tempat Musa akhirnya mengembuskan nafas, dia hanya bisa melihat tanah perjanjian di umur 120 tahun. Tapi yang hebat, Musa jasadnya nggak ada. Mayatnya nggak ada, diangkat malaikat, dia diangkat ke surga. Sehingga waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, turunlah Elia dan Musa. Jadi tetap Musa keren. Kalau Musa punya kuburan, disembah orang sampai hari ini. Mau agama apapun nyembah, dan itu tidak diizinkan Tuhan. You understand? Understand Pak Tim. Jadi jangan tanya kuburan Musa di mana, nggak ada. Siap, Tuhan mengangkat. Ya. Baik, berarti pemimpin itu harus siap melayani. Iya. Jadi Musa sepanjang hidupnya melayani. Bahkan dia berkorban untuk banyak hal demi melayani. Karena itu orang bangga dipanggil namanya Musa, bukan Fir'aun. Kalau ada bayi lahir, kebanyakan namanya Musa, bukan Fir'aun. Oh, anakku jadi Fir'aun. Nanti kalau kamu udah punya anak perempuan, calon mantumu Fir'aun, kamu stop Fir'aun. Boleh pulang.
Musa masuk. Iya. Baik, yang bisa kita contoh dari Musa adalah ketika Tuhan tidak mengizinkan dia memiliki kebesaran hati ya Pak. Alkitab tidak mencatat bahwa dia marah, dia bersungut-sungut karena loh yang membebaskan, yang mengeluarkan mereka kan lewat perantaraan saya. Gitu Pak. Jadi kebesaran hatinya yang kita pelajari dari Musa ya Pak ya. Yang dahsyat Musa berkata begini, aku akan selesai dan Tuhan memilih Yosua. Taat kepada Yosua seperti kepada saya. Jadi Musa memuridkan Yosua powerful. Kalau di film lebih bagus, dia dilatih berperang, dilatih memimpin. Jadi Musa bukan hanya bisa memimpin dengan baik, tapi dia memberikan kaderisasi yang baik. Wow. Tapi memang waktu itu kan teokrasi bukan demokrasi, yang milih Tuhan bukan rakyat. Dan Yosua powerful. Yosua merebut tanah perjanjian untuk menyambung cita-citanya Musa. Merebut tanah perjanjian Tuhan. Jadi Musa disebut lagi oleh kitab Mazmur, disebut lagi di perjanjian baru. Tapi Fir'aun udah selesai, close. Hanya ada piramidanya aja. Baik, Pak Tim. Ini menurut Pak Tim. Di pemerintahan kita sekarang ini, apakah ala Firaun atau Musa, Pak? Ini menurut Pak Tim saja. Bagus. Jadi kita tidak bisa membuat perbandingan yang langsung head to head. Beda zaman dan beda kondisi. Jadi saya nggak akan jawab. Karena saya tidak berhak untuk menentukan itu. Tapi yang jelas, tidak mungkin seperti Fir'aun. Juga tidak mungkin seperti Musa. Karena kan pemimpin kita bukan nabi. Tetapi sangat tidak Fir'aun banget, tidak. Kan Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Fir'aun menjajah bangsa lain. Fir'aun otoriter, egois, memikirkan diri sendiri, jadi jauh dari itu. Tapi saya nggak bilang bahwa pemimpin negara kita sempurna, enggak, tentu ada kelemahannya. Memberi masukan itu baik, tapi menghakimi tidak. Bahkan kita tahu di dalam kitab Roma 13, kita harus menghormati pemimpin, sebab semua pemimpin itu dari Tuhan. Tugas kita mendoakan supaya kalau Tuhan yang mengangkat juga Tuhan yang menurunkan. Jadi urusan kita nggak boleh menghakimi. Menghakimi sesama aja nggak boleh. Menghakimi istri, suami, anak kita nggak boleh. Penghakiman di tangan Tuhan. Nah kalau kita menghakimi, emang siapa kita? Ya. Bagaimana menurut Pak Tim dengan ada banyak suami itu memimpin keluarga ala Firaun, membudak istri, membudak anak-anak. Mentang-mentang dia yang bekerja punya uang, dia benar-benar sangat otoriter sekali sampai anaknya itu sangat benci sekali sama papanya. Jadi mungkin tidak tepat seperti Fir'aun kali, mirip. Ya. Sekali lagi saya ulangi, nggak boleh mempersonifikasi Fir'aun ke orang, itu menghakimi. Tapi kalau dia mencontoh beberapa karakter Fir'aun yang egois, arogan, sombong, maka tugas istri adalah mendoakan. Istri yang saleh akan merubah tindakan suaminya. Anak yang hormat sama orang tua akan merubah orang tuanya. Jadi kalau kita diizinkan ketemu Fir'aun di kantor kita, ya bertindaklah seperti Musa. Kalau ketemu Fir'aun di keluarga kita, mungkin sifat-sifat Fir'aun, ya contohlah karakter Musa. Toh akhirnya kita tahu endingnya. Endingnya kan Musa menang. Dan endingnya Fir'aun tenggelam. Jadi ini happy ending banget. Jadi minimal teladanilah nilai-nilai baik dari Musa, Moses,
yang artinya diangkat dari air untuk kita menjadi pelayan yang powerful. Mau manajer, mau direktur, mau suami, mau kepala RT RW, desa, kepala desa atau pemerintah manapun. Seperti Musa berkata 40 tahun pertama dia sempat sombong, I am nothing, saya pangeran. Musa, waktu dia berbuat salah dia lari kepada gurun, dia berkata I am nothing. Terakhir dia berkata 40 tahun terakhir dipakai Tuhan membelah laut. Memimpin 2 juta umat, dia berkata God is everything. Powerful. Nah, bagaimana di zaman sekarang ini agar kita bisa dipakai Tuhan seperti Musa, Pak? Bagaimana sikap hati kita? Oke, di dalam kitab Ibrani saya bacakan. Baik, Pak. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ini powerful banget. Mengapa powerful? Karena Ibrani langsung menunjuk teladan Musa yang sangat bagus. Dan langsung disebut tokoh yang penting di sini adalah Musa. Saya bacakan ada Nuh, ada Abraham, bapak-bapak imam. Lalu kita baca tentang Musa. Saya bacakan dan ini sangat-sangat powerful untuk kita boleh pelajari. Sehingga kita sama-sama boleh belajar bukan kepada Fir'aun, tapi tentunya belajar kepada Musa. Saya bacakan. Karena iman, maka Musa menolak disebut putri Fir'aun. Karena iman, maka Musa berani untuk memimpin umat Israel. Saya bacakan ya. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dunia. Karena iman. Jadi hari ini kalau kita belajar bukan dari Fir'aun, ingat, Fir'aun tidak ada yang perlu dipelajari, dihindari. Dan udah terbukti, gak ada nama Fir'aun di mana-mana. Punya guru namanya Fir'aun? Belum pernah ada. Ya. Jadi jangan sampai personifikasikan Fir'aun ke orang lain, jangan. Kita tidak hak. Tapi Musa karena imannya menolak putri Fir'aun, karena imannya dia taat kepada Tuhan, karena imannya dia setia, dia yang tadi keras jadi lembut. Karena imannya akhirnya Musa masuk dalam kitab Ibrani 11, yaitu pahlawan iman. Wow. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kiranya Dusia ini dari rambutnya ini ketahuan seperti Musa, bukan seperti Fir'aun. Jadi hari-hari ini mari kita menghindari karakter Fir'aun. Kalau tiba-tiba karena ada kuasa lalu sombong, ada kuasa lalu arogan, ada kuasa, ada power lalu mulai merasa diri hebat, mengkutuskan diri, maka bertobatlah. Ini waktu yang baik Anda belajar dari teladan Musa. Musa juga nggak sempurna, tapi dia Musa mau ditegur, Musa mau bertobat, Musa mau diperbarui. Dan endingnya hidup Musa powerful. Dia memang tidak diizinkan masuk tanah perjanjian, tapi diizinkan melihat. Dan melihat Yosua melanjutkannya. Dan yang powerful, dia akhirnya diangkat ke surga hidup-hidup oleh Tuhan. Tidak ada jasadnya. Karena itu, saya dan saudara, mari untuk belajar merendahkan diri. Belajar tunduk kepada Tuhan Allah. Belajar makin hari makin rendah hati. Makin hanya mengandalkan Tuhan. Mari saya dan saudara terus berdoa. Kalau Anda pernah salah, Anda pernah keliru, kita manusia tidak sempurna. Kita bisa untuk memperbarui diri. Daud berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Demikian juga Musa. Bahkan Musa berani menghitung hari-harinya supaya dia beroleh hati yang bijaksana seperti Mazmur 90. Biarlah Anda juga menghindari karakter Fir'aun. Jangan jadi suami, manajer, direktur, pemimpin apapun berkarakter Fir'aun. Mengikuti sifat-sifat Fir'aun yang tidak bagus.
tapi teladani karakter Musa. Ingat, tidak harus jadi Nabi Musa, hanya satu orang Nabi Musa. Tapi kau bisa belajar kebaikannya, hati yang keras jadi lembut, hati bos jadi hati hamba, terlebih punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan taat sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman ini supaya kami menghindari karakter Fir'aun dalam diri kami, tapi kami meneladani diri untuk belajar berkarakter seperti Musa yang berani berkata, God is everything. Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang belum punya jaminan keselamatan bertobat, menjadi murid Yesus dan diselamatkan, dan punya jaminan kehidupan yang kekal sampai di surga di tanah perjanjian Tuhan. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa untuk makin powerful bersama Tuhan Yesus Kristus sampai dengan Maranatha. Maranatha Rusia. Maranatha.